Belum adanya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perselisihan di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itulah sertifikat menjadi sangat penting sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah. Untuk mempercepat dan mempermudah warga memperoleh sertifikat, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program strategis berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pengurusan sertifikat melalui program PTSL biayanya sangat terjangkau dan pastinya resmi. Prosesnya mudah. Besaran biaya tergantung kategori wilayah, antara Rp150.000 hingga Rp450.000. Biaya akan digunakan untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan dan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi hukum agraria dengan tema pendaftaran tanah secara lengkap. Definisi pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Jadi kesimpulan definisi dari pendaftaran tanah itu melibatkan proses resmi untuk merekam dan mengesahkan kepemilikan tanah, supaya pendaftaran tanah itu langkah yang penting untuk meneguhkan hak kepemilikan dan mencegah sengketa tanah. Selanjutnya, asas-asas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diperlukan pula asas terbuka. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Selanjutnya ada tujuan pendaftaran tanah. Yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Selanjutnya ada penyajian data fisik dan data yuridis. Terdapat dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, struktur ukur, buku tanah, dan daftar nama. Ada juga setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah. Dan ada juga dari penyajian data fisik dan data yuridis terdapat ada nama hanya terbuka bagi instansi pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya ada penerbitan sertifikat. Dalam penerbitan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Di dalam sertifikat juga hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat banyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut. Selanjutnya ada penyelenggaraan pendaftaran tanah. Terdapat 3 penyelenggaraan. Yang pertama ada pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang ketiga, dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi yang dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Demikian dari kelompok 1, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.